A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Lumintu Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki sebuah rumah adalah impian bagi setiap muslim, bahkan semua orang di seluruh penjuru dunia. Rumah adalah tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga dan tempat berbagi pengalaman, ilmu, dan tentu saja tempat berbagi kasih sayang antar anggota keluarga. Salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat muslim adalah menugaskan para malaikat untuk mendatangi rumah-rumah yang telah dipilih untuk memberikan rahmat, memohonkan doa, serta memohonkan ampunan, memberikan cahaya kebenaran pada rumah tersebut. Itu merujuk pada firman Allah yang artinya, Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan para malaikat-malaikatnya memohonkan doa untukmu, agar Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surat Al-Ahzab ayat ke-43. Jadi sahabat Lumintu Doa yang dicintai Allah, terdapat beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar para malaikat mendatangi rumah kita, dan tentu saja berharap bisa istiqomah sehingga rumah kita sering dikunjungi oleh para malaikat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir ketika berada di dalam rumah, karena zikir adalah salah satu amalan yang sangat mudah bisa kita kerjakan dan tentu saja sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah sekali-sekali suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan akan diturunkan rahmat, ketenangan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Sehingga ketika anggota keluarga senantiasa berzikir, itu akan mengundang malaikat untuk turun dan mengunjungi rumah kita. Selanjutnya adalah rumah di mana senantiasa dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu juga mengundang malaikat untuk datang mendoakan. Terlansir dalam hadis Rasulullah yang artinya, sesungguhnya rumah itu terasa lapang bagi penghuninya, dijauhi syaitan dan dilimpahkan kebaikan jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumah yang dimana pemiliknya menanti waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya malaikat kepada salah seorang dari kalian selama ia masih berada di majelisnya, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya selama ia tidak berhadas, tidak batal wudu. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dengan rumah yang anggotanya senantiasa bersedekah, apalagi sedekahnya di waktu subuh. Itu merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, saat hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Malaikat lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang enggan bersedekah. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Nah, sahabat Lumintu Doa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sudah saya sampaikan beberapa amalan agar rumah kita senantiasa dikunjungi oleh para malaikat, agar turut mendoakan kita sehingga menjadi wasilah kehidupan kita senantiasa dilimpahkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ulasan video saya kali ini semakin memberikan manfaat positif dalam kehidupan kita semua, utamanya semakin meningkatkan
tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Semua kebaikan dalam video ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kesalahan itu karena saya sebagai manusia biasa tempatnya khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.